Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Nah, seperti biasa di segmen Tamu Malam Jumat, saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang dimana memiliki pengalaman mistis. Semoga kalian yang sedang menonton atau mendengarkan video kali ini, teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Untuk teman-teman yang setia menonton STMJ, kali ini saya kedatangan tamu yang sama dari minggu sebelumnya, yaitu Teh Bila. Dimana Teh Bila ini akan coba bercerita tentang pengalamannya pertama kali berkemah. Karena banyak juga ya Teh Bila yang di rumah sana yang komen, yang nge-DM pengen Teh Bila tuh ceritain tentang pendakiannya gitu, tentang ya hal-hal mistis lainnya selain cerita yang kemarin di sekolah gitu. Assalamualaikum Teh Bila, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, baik. Setelah nyusun skripsi gimana kabarnya nih untuk wisudanya, apa sudah selesai atau gimana? Udah selesai sih, tinggal wisuda. Insya Allah bulan depan wisudanya, doain aja semoga lancar. Oke, mudah-mudahan lancar, ilmunya berkah, bisa bermanfaat lah buat orang banyak ya, amin. Teh langsung aja Teh nih, buat teman-teman STMJ di rumah pasti penasaran, mungkin bisa diceritain pengalaman yang mana yang bakal Teh Bila ceritain di segmen Tamu Malam Jumat kali ini. Jadi aku tuh dulu waktu kelas 2 SMP, waktu tahun 2000 berapa ya? 2011-an, aku tuh kan ada acara pramuka gitu. Jadi bukan ekstrakurikuler sih, sebenarnya itu tuh wajib, cuman ada anggota inti, ada anggota yang ya udah gitu cuman ikut upacara doang gitu. Nah, aku tuh di situ sebagai anggota inti. Jadi selalu ikut kegiatan-kegiatan kayak berkemah atau pokoknya aku tuh anggota inti aja ya, pramuka. Nah, di situ pada ada kesempatan kita tuh berkemah gitu di Gunung Puntang. Iya. Nah, di Gunung Puntang itu ngadain perkemahan lah dari sekolah tuh untuk anggota inti pramuka. Sebenarnya dibuka juga untuk anggota yang lain. Maksudnya bukan anggota inti gitu ya. Iya. Tapi anggota inti tuh harus wajib ikut gitu. Nah, udah gitu mau nggak mau aku ikut lah sebagai anggota inti gitu kan. Jadi berkemah di Gunung Puntang, bukan di puncaknya ya. Jadi aku tuh bukan mendaki, tapi cuman berkemah di bawahnya. Kan ada buat perkemahan gitu kan kalau di Gunung Puntang itu. Nah, kayak gitu. Terus aku tuh sebenarnya badannya sehat ya, makanya aku tuh ikut gitu. Lagi sehat pokoknya, badan aku tuh lagi fit banget. Aku jadi boleh lah sama orang tua juga. Aku ikut. Tapi pas sampai sana tuh aku tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit gitu, nggak tahu kayaknya capek kali ya di perjalanan. Jadi tiba-tiba demam, tiba-tiba drop. Jadi aku teh di sana teh ya udah di tenda aja gitu kan. Pas teman-teman lagi main game, lagi apa, aku tuh cuman bisa di tenda aja gitu kan. Jadi sedih sih, tapi mau gimana lagi kan nggak mungkin juga ya untuk dipaksain kalau badan lagi nggak fit. Nah, udah gitu pas acara malam sekitar maghrib isya, mau maghrib ke isya, jadi teman-teman itu kan biasanya kalau misalnya acara malam tuh biasanya kalau anggota-anggota tuh kumpul gitu lah, kayak bikin api unggun gitu kan, nyanyi-nyanyi atau gimana. Nah, aku tuh di situ nggak ikut dan memilih untuk di tenda aja karena emang bener-bener lagi lemes banget, lagi nggak fit. Jadi mending ya udah deh aku di tenda aja daripada aku ikut sama teman-teman tapi taunya nanti besoknya malah tambah sakit gitu kan. Betul. Jadi ya udah deh gitu, aku di tenda aja sendiri gitu kan. Karena teman-teman yang lain
aku mau minta tolong untuk temenin juga nggak enak ya, karena kan itu lagi acara gitu dan bener-bener lagi acara puncak lah kalau malam itu gitu kan. Nah udah gitu sebenarnya si acaranya itu belum mulai ya, karena biasanya dimulai itu setelah sholat isya. Iya, iya. Tapi baru mempersiapkan gitu loh. Nah aku tuh di tenda sendiri dan gak main HP juga karena memang gak ada sinyal. Iya, iya. Gitu, jadi ngelamun aja gitu di tenda teh. Bener-bener pure ngelamun gitu, kayak aduh aku ngapain ya, gabut gitu kan. Iya, tapi ya udahlah gitu. Diem. Nah aku tuh nyender di tenda kain gitu kan. Jadi nyender gitu, lagi diem, tiba-tiba kayak ada yang ngedorong aku. Oh. Jadi kayak gimana ya? Didorong aja gitu. Jadi kayak aku teh, siapa nih gitu kan? Terus aku biarin aja ya sekali gitu kan. Aku diemin, aku diem lagi dan ngelamun lagi. Tiba-tiba ada yang dorong aku lagi. Terus aku bilang, diem sih, jahil banget gitu kan. Udah aja nggak ada tuh si yang tukang dorong itu tuh kan. Nggak tahu siapa, aku nggak mau mikirin sih pada saat itu karena aku pikirnya ya udah positive thinking aja ya, daripada aku mikirnya aneh-aneh gitu kan, gimana. Nah udah gitu aku diem, mau tidur juga nggak bisa. Aku tuh orangnya kalau misalnya di tempat yang baru tuh memang susah tidur. Teman-teman juga ngalamin meren kalau misalnya di tempat baru kita tuh memang susah tidur, apalagi di perkemahan gitu, karena pasti pikirannya tuh kemana-mana gitu ya. Nggak terbiasa nginep biasanya. Jadi kayak mau tidur, jadi ada perasaan takut juga sih sebenarnya, apalagi udah ada kejadian yang nggak enak gitu kan. Jadi mau tidur juga susah gitu. Jadi aku tuh diem aja duduk, tapi nggak nyender karena takut gitu kan. Jadi lebih jauh dari si kainnya itu, jadi lumayan maju gitu. Pas aku lagi ngelamun lagi, udah ngapain lagi ya? Pas aku lagi ngelamun, tiba-tiba aku tuh nggak tahu halusinasi atau gimana ya. Jadi aku tuh kayak ngeliat kepala segini nih, segitu masuk ke tenda aku, bukan masuk, jadi kayak nembus gitu dia teh. Jadi kayak aku teh awalnya mah shock, belum takut ya, kayak kok bisa nembus gitu kan. Terus tapi gimana ya rasanya, jadi kayak ngeliat terus kayak ngebeku gitu, nge-freeze gitu, diem. Tapi lama kelamaan tuh dari kepalanya tuh ada darah yang apa ya, ngucur gitu dari kepalanya tuh ada darah gitu. Aku tuh nggak bisa teriak, nggak bisa apa, aku tuh kayak udah ngeliatin dia doang gitu, ngeliatin sampai akhirnya apa ya, pokoknya perawakan anaknya tuh kayak anak Belanda gitu loh. Jadi anak kecil, muka-muka Belanda gitu, bukan ya pokoknya sekitar umur 5-10 tahun lah, aku nggak tahu ya. Cuman dia tuh memang kayaknya orang Belanda deh gitu kan, soalnya mukanya tuh asing gitu. Nah udah gitu gimana ya, pelan-pelan tuh hilang aja gitu, pelan-pelan tuh keluar. Dan aku tuh kayak masih nggak percaya. Iya, masih nggak percaya apa gitu yang aku lihat pada saat itu teh gitu. Jadi diem nggak. Nah ngerasa takutnya tuh pas udah nggak ada. Jadi pas ada tuh malah kayak diem aja gitu, diem liatin, bukannya minta tolong atau apa gitu ya, ngejerit, tapi kayak udah diem aja gitu. Nah pas udah keluar aku kayak apa tuh gitu kan, baru ngerasa takut gitu. Nah udah gitu apa ya, nggak selang lama dari situ aku tuh kan berpikir aku harus tidur nih gitu, karena aku kayaknya halusinasinya udah gak bener gitu kan. Jadi kayaknya aku harus tidur gitu kan, mencoba buat tidur pakai sleeping bag, terus bukan sleeping bag atau ya pokoknya yang anget-anget lah ya, kalau bahasa sekarang mah sleeping bag gitu kan. Aku teh tiduran.
Tapi tetap gak bisa tidur, tetap gak bisa tidur. Dan aku tuh duduk lagi aja gitu karena ada baringan juga nggak enak. Udah aja aku tuh duduk lagi. Tiba-tiba si anak kecil yang tadi tuh masuk dan duduk depan aku. Aku nggak ngerti dia masuk lewat mana. Padahal si tendanya tuh aku tuh cuman buka setengah. Jadi nggak aku tutup semua sih. Tapi kan kalau misalnya setengah itu tuh nggak akan orang tuh nggak akan bisa masuk ya. Meskipun dia anak kecil gitu kan. Tapi anak kecil tuh tidak, badannya tuh nggak sekecil itu gitu untuk masuk lewat sana gitu kan. Dia tuh udah nembus aja gitu. Dan aku tuh kayak ngeliat dia duduk depan aku, ngeliatin aku bener-bener ngeliatin aku. Dan aku tuh kayak ngeliatin dia balik gitu karena siapa ini gitu kan. Pas udah gitu aku tuh mencoba untuk biasa aja, padahal takut ya, tapi mencoba untuk biasa aja, tenang, relax gitu kan, daripada aku jerit-jerit gak puguh gitu ya. Jerit-jerit gak jelas nanti malah ngerepotin semua orang. Jadi aku tuh kayak tenang, dan aku tanya, siapa tahu aku bisa berkomunikasi dengan dia kan. Maksudnya aku tanya, nama kamu siapa gitu kan. Aku tuh tahu mukanya tuh Belanda gitu kan, tapi bisa aja dia tuh bisa bahasa Indonesia gitu ya. Betul. Aku tuh tanya, nama kamu siapa. Dia tuh diem sejenak ngeliatin aku. Terus dia tuh kayak ngomong, namaku Martin. Terus gak tahu kenapa ya, di situ aku kayak ngalamin apa ya namanya, residual energi gitu loh. Aku tuh kayak ngeliat masa lalunya dia. Langsung pas dia bilang namaku Martin, langsung tuh kayak aku tuh masuk ke dalam dunia dia gitu loh. Ngerasain residual energinya aja gitu. Kayak, dan yang ngerinya aku tuh lihat merinding ya, aku tuh lihat dia ditembak di sini. Jadi aku tuh mikir sekarang kayaknya si darah yang ngucur itu tuh bekas tembakan dia. Jadi dia tuh meninggal karena dia ditembak deh. Terus aku tuh ngeliat yang nembaknya tuh kayak tentara Nippon gitu loh. Nippon tentara Jepang ya. Itulah pokoknya itu apa yang ngeri sih. Aku langsung bisa ngelihat bukan sejarah yang masa lalunya dia meninggalnya tuh kenapa gitu kan. Langsung bisa ketarik gitu. Aku juga aneh ya, aku bisa langsung nggak tahu gitu. Pas lihat dia tuh kayak udah semuanya tuh kayak kelihatan gitu di depan mata aku. Padahal aku cuma lihat dia doang. Nah udah gitu aku tuh kayak sadar lagi kan, tapi dia tuh udah nggak ada. Dia tuh udah nggak ada. Dan aku tuh mikir kayaknya dia keluar deh gitu kan. Saking penasarannya aku ngikutin dia karena aku penasaran banget ya, kenapa dia tiba-tiba nunjukin masa lalunya dia. Terus mungkin aja dia pengen berkomunikasi sama aku gitu betul. Kan aku ngikutin dia, aku keluarlah dari tenda. Pas aku keluar dari tenda tuh aku tuh kayak langsung ngeliat bangunan-bangunan Belanda gitu. Dan di sebelah sana, di sebelah kiri aku tuh aku ngeliat anak-anak kecil lagi main gitu di halaman-halamannya. Berapa orang ya, sekitar kurang lebih 10 orang, dan umurnya tuh kayaknya sama deh kayak Martin itu gitu. Jadi nggak tahu ya, Martin ini tuh awalnya pengen nunjukin apa ke aku. Aku ngeliat aja dia, ngeliat sekitar aku gitu kan, yang ada anak-anak kecil. Harusnya kan itu tuh nggak ada ya, bangunan-bangunan Belanda itu tuh harusnya nggak ada karena memang pure hutan lah ya, gitu kan, tempat perkemahan gitu. Harusnya kayak gitu, tapi kok pas aku keluar pada saat itu kok tiba-tiba ada bangunan Belanda.
Aku tuh nggak ngerti sih itu kenapa tiba-tiba ada, dan aku ngeliat mereka aja lagi main gitu. Nah tiba-tiba tuh kayak banyak suara minta tolong gitu loh, kayak di telinga aku tuh kayak apa ya, kayak menggema minta tolong gitu kan. Dan itu suara tuh banyak banget, nggak cuman satu gitu ya, suara minta tolong gitulah, gimana. Jadi kayak kok aku tuh jadi kayak pusing dan nggak ingat apa-apa lagi. Nggak ingat apa-apa lagi. Pas aku bangun tiba-tiba aku ada di tenda. Aku nggak ngerti apakah aku mimpi atau apa, tapi pas aku di tenda tuh udah ada 2 guru aku dan teman-teman yang setenda sama aku lah. Jadi aku tuh udah kayak di riung gitu ya kalau bahasa Sunda. Dikerumunin gitu sama mereka, dan aku tuh nanya sama mereka, ada apa gitu kok. Aku tuh kayak kayaknya aku mimpi deh gitu kan. Pada saat itu teh aku mimpi deh. Tapi pas aku nanya, tadi kamu kenapa? Katanya tuh kan. Aku kayak bingung. Aku nggak tahu kenapa. Emang aku kenapa gitu kan, aku nanya gitu kan. Iya tadi kamu tiba-tiba aja jerit-jerit terus kayak orang kesurupan gitu loh, Gitu aku dijelasin sama guru aku, kamu tuh tiba-tiba jerit-jerit gitu dan tiba-tiba nggak sadar aja langsung dibawa ke tenda lah. Makanya pas aku bangun tuh kok tiba-tiba ada di tenda, padahal aku tuh tadi inget banget aku tuh lagi di luar dan aku tuh kayak lagi ngalamin apa ya, masa-masa. Iya, masa-masa lalu gitu. Yang minta tolong lah terus, tapi nggak inget percis, cuman aku tuh ngedenger orang banyak minta tolong dan aku tuh pusing aja gitu di situ teh. Nah udah gitu aku dikasih teh manis ya, pokoknya dikasih makan teh manis biar energi aku tuh ada lagi kayaknya ya. Terus pokoknya aku tuh ngehebohin aja kayaknya. Aku ngehebohin rombongan aku kayaknya. Jadi udahlah gitu kan. Aku tuh kayak bilang, udah aku nggak apa-apa gitu kan. Karena aku ngeh gitu ya, ini mah memang akunya yang bisa melihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Sedangkan mereka nggak bisa melihat. Jadi cuman aku yang bisa ngerasain gitu. Jadi aku bilang aku nggak apa-apa gitu kan. Karena yang ngelihat hal-hal kayak gitu tuh aku memang udah biasa, cuman nggak terlalu sering gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi ada di suatu tempat yang emang ada gitu, aku peka gitu kan. Nah aku bilang aja, udah aku nggak apa-apa kok gitu kan. Aku mau tidur aja gitu kan. Aku tidur, tapi teman-teman setenda aku tuh memilih untuk menemani aku gitu kan. Iya, nemenin aku biar aku nggak sendiri mungkin ya, biar aku nggak kayak tadi lagi kan, tiba-tiba jerit-jerit kan, nggak tahu ya kenapa gitu. Terus aku coba nenangin diri dan teman-teman aku juga ikut nenangin diri aku gitu kan. Udah nggak apa-apa katanya, berdoa aja gitu kan, kita berdoa aja biar nggak ada hal-hal yang terjadi lagi gitu kan. Udah gitu aku alhamdulillahnya di situ aku bisa tidur karena mungkin ada temen ya, jadi aku tenang gitu perasaannya gitu kan. Kayak oh ya udah deh ada temen, aku juga alhamdulillah langsung bisa tidur. Mungkin udah minum teh manis juga, udah dikasih makan juga, jadi kayak yaudah deh enak gitu kan. Dan udah dikasih obat juga buat pereda demam. Udah gitu tengah malam aku tuh bangun dan aku tuh apa ya kayak engap di dalam tenda, kayak engap di dalam tenda dan aku tuh keluar deh sebentar gitu aku. Jadi nggak tahu sih, mungkin udah digarisin aja ya aku untuk keluar gitu kan, keluar deh sebentar gitu kan, karena nggak tahu hawa tuh tiba-tiba panas aja gitu kan. Ya udah aku keluar tanpa ngebangunin teman-teman aku.
aku keluar sendiri. Pas pokoknya aku tuh kayak berdiri depan tenda, tiba-tiba dari tenda lain tuh ada teman aku juga yang keluar juga, tapi dia tuh nyelonong aja gitu, nyelonong aja buat jalan gitu, dan nggak tahu kemana. Aku tuh kayak dia mau kemana? Aku pikir dia mau buang air kecil gitu kan, tapi nggak kesana gitu arahnya kalau misalnya pengen buang air kecil gitu. Aku tuh ikutin, nama teman aku tuh Sarah ya, jadi aku tuh kayak Sarah gitu kan, tapi dia tuh nggak denger. Jadi kayak ini kenapa gitu kan, kayak ngelindur mungkin ya. Iya, kayaknya ngelindur. Nah, aku tuh ngejar. Pas aku dapat, dia tuh memang ngelindur. Dia tuh ngelindur. Aku tuh kayak Sarah, bangun Sarah gitu kan. Sarah, sampai berapa kali digebrak-gebrak gitu, dia tuh baru kayak sadar. Terus dia tuh tanpa dosa kayak Bila gitu. Kayak gitu, kayak ya gue panik woy gitu kan. Terus dia santai. Dianya kayak santai. Sarah, kamu kenapa? Tadi pasti aku ngelindur ya. Terus iya, soalnya kamu tiba-tiba jalan aja nggak puguh gitu kan, nggak jelas. Iya Bil, maaf soalnya aku memang gini, cenah di rumah pun aku sering kayak gini. Aduh, aku tuh nggak enak sama kamu udah ngikutin aku gitu kan. Terus aku bilang kalau misalnya aku nggak ngikutin kamu mau sampai mana gitu jalannya gitu kan. Khawatir juga kan ya ngelindur tengah hutan gitu. Takut gitu kan aku juga. Terus pas udah gitu, ya udah balik aja ke tenda karena lumayan agak jauh ya dari tenda. Dia tuh jalannya Masya Allah gitu kan. Jadi perkemahan tenda-tenda tuh masih kelihatan tapi kayak jauh gitu loh. Jaraknya. Jaraknya jauh. Terus udah gitu aku sama Sarah tuh balik aja ya. Nah, Sarah tuh kebetulan kita tuh nggak mau jalan dampingan gitu. Dia tuh maunya di depan aku. Karena dia takut kali ya. Jadi di belakang tuh biar ada aku gitu kan. Jadi ya udah deh, kamu di depan, aku di belakang gitu kan. Nah, si Sarah ini tuh jalannya tuh cepet banget gitu kan. Sedangkan aku mikirnya, oh ya udahlah, aku mah santai aja gitu kan. Yang penting teman aku tuh kelihatan gitu sama aku. Aku tuh sambil lihat-lihat gitu kan ke atas. Ya bukan ke atas sih, lihat-lihat sekitar aja gitu kan, ke pohon, ke sana. Tiba-tiba aja pas aku lihat ke sekeliling aku, bukan kayak banyak sosok yang badannya doang gitu, tanpa kepala. Jadi merinding lah. Pokoknya pokoknya kayak segini aja gitu. Dan aku tuh kayak, mereka tuh kayak ngegelantung-gelantung gitu di pohon. Tapi nggak tahu gitu itu tuh datangnya dari mana. Ya. Nah, aku tuh kan ngelihat kayak sosok-sosok tanpa kepala gitu yang di pohon, ya kayak ngegelantung gitu. Ada yang bukan diem ya, ada yang berpijak gitu, bukan berpijak. Berdiri. Ada yang berdiri gitu, ada yang ngegelantung, terus ada yang dia tuh kayak tergeletak gitu. Aku tuh kayak langsung, aku nggak lari, tapi aku jalan cepat. Jadi kalau aku lari, takutnya Sarah juga ikutan takut gitu. Makanya aku tuh jalan, tapi jalan itu kayak yang gitulah. Buru-buru. Karena aku pengen cepat-cepat masuk ke tenda gitu kan. Udah gitu pas aku mau masuk ke tenda, tiba-tiba aku kayak ngalamin yang sebelumnya aku alamin. Aku ngalamin lagi residual energi. Jadi aku tuh kayak lagi ada di suatu tempat pokoknya kayak pemukiman Belanda gitu. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Nah, aku tuh kayak lihat ada ada pembantaian gitu loh, Jadi kayak pokoknya di pemukiman itu teh kayak lagi ada peperangan tapi peperangannya tuh kayak ngeri banget gitu. Jadi kayaknya
orang-orang Belanda itu tuh dibantai sama tentara Jepang sama Nippon gitu. Jadi aku tuh kayak ngeliat ngeliat mereka lagi dibantai gitu, dan sama kayak tadi minta tolong. Cuman aku tuh kayak langsung langsung berusaha mengontrol diri aku untuk nggak terjadi lagi kayak sebelumnya. Langsung bukan langsung berdoa, langsung doa gitu loh dalam hati. Untungnya aku langsung kembali lagi, langsung sadar gitu. Iya, aku nggak ikut masuk terlalu dalam ke sana. Aku langsung sadar dan aku langsung masuk tenda. Aku langsung tidur, bener-bener nggak mau keluar lagi. Nah dan untungnya tuh aku bisa langsung tidur, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin aku takut ya. Jadi aku tuh udah tidur gitu kan, tidur sampai akhirnya bisa tidur. Udah gitu paginya tuh kan ada acara sarapan, masak-masak gitu kan. Jadi aku tuh sengaja ya nggak cerita ke teman-teman aku karena aku takut mereka takut gitu. Ya, betul. Jadi aku tuh ya udah deh di keep sendiri aja gitu kan, Pas aku pulang ke rumah, ya pas udah beres tuh acara perkemahan itu, karena pagi ke siangnya tuh aku tuh udah pulang gitu. Jadi cuman 1 hari 1 malam gitu di sana. Nah pas aku pulang, aku tuh coba searching gitu kan sejarahnya Gunung Puntang itu kayak gimana, karena aku penasaran ya kenapa aku ditunjukin ke hal-hal yang seperti itu, kenapa aku bisa melihat peristiwa-peristiwa itu gitu kan. Jadi aku coba searching, dan kalau teman-teman pernah ke Gunung Puntang pasti teman-teman juga tahu ada kolam cinta ya kalau nggak salah, kolam cinta. Ya, betul. Nah itu tuh benar-benar kolam dulunya tuh bekas pembantaian gitu, Jadi tempat tempat pembantaian aja, dan bener-bener kayak kolam darah lah dulu gitu kan. Gitu, jadi pokoknya sejarahnya tuh memang rada ngeri ya. Pembantaian sama Nippon gitu kan, orang-orang Belanda. Makanya mungkin aku ditunjukin untuk melihat hal-hal yang kayak gitu, karena memang sejarahnya juga kayak gitu. Ya, tapi serem sih. Iya. Mengerikan malah. Gini ya, aku kalau nonton film tuh, nonton film horor gitu ya, yang ada yang ditebas atau gimana, itu tuh aku tuh nggak mau nonton. Maksudnya pasti langsung tutup mata. Tapi ini tuh aku tuh benar-benar nggak bisa tutup mata dan ngelihat gitu. Ya. Serem banget sih. Ngelihat langsung sih ya, residual energi. Meskipun aku nggak ada pada saat itu, tapi aku ngerasain gitu loh. Ngerti nggak sih? Gitulah. Pasti teman-teman yang bisa ngelihat, yang peka gitu kan, pasti kalau misalnya pernah ke Gunung Puntang tuh pasti pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Dan itu katanya sih, cuman aku tuh nggak ngalamin, katanya itu tuh benar-benar pertumpahan darah di situ tuh gitu. Jadi aku sih nggak ngelihat secara real ya, maksudnya aku nggak ngalamin, tapi kalau misalnya ke sana tuh pasti kalau yang peka, yang bisa ngelihat tuh banyak darah di mana-mana gitu kan. Sedangkan aku nggak ngelihat, tapi sejarahnya tuh katanya mah kayak gitu pas aku searching gitu. Apa yang Bila rasain sebenarnya, dulu pernah cerita juga sih tentang Gunung Puntang. Sebenarnya Gunung Puntang ini sejarahnya yang tahu memang dulunya pemukiman Belanda. Terus pernah juga ada radio terbesar se-Asia Tenggara yang koordinatnya sampai ke negeri Belanda. Jadi siarannya sampai ke negeri Belanda. Itu yang tahu. Terus juga pernah dengar dulunya itu memang Nippon itu ketika datang ke Indonesia, mereka pertama kali bakal ngebantai kayak sipil Belanda, termasuk tentara-tentara Belanda, karena mereka yang
sudah 350 tahun menguasai Indonesia. Takutnya kan jadi benalu buat penguasaan penjajahan Jepang pada saat itu. Nah, kalau Bila tahu, Gunung Puntang kan memang salah satu komplek pegunungan Malabar. Ada Gunung Haruman, ada juga Gunung Malabar sendiri. Jadi di Gunung Puntang ini kalau sekarang bukan promosi juga sebenarnya. Ada lebih terkenal dengan kopi Malabarnya. Jadi Gunung Puntang tuh banyak sekali perkebunan kopi. Jadi Belanda itu sebetulnya dulu ketika menjajah ke Indonesia, bukan berarti saya membela Belanda, enggak sih. Tapi ada pembangunan yang memang jadi bersejarah, kayak kereta api kan, peninggalan Belanda sendiri juga, sampai arsitektur yang pernah kita lihat di kota-kota besar itu banyak sekali arsitektur Belanda juga. Itu kayak ngajarin kita buat berkembang juga sebenarnya, termasuk kopi Malabar itu salah satu peninggalan Belanda dulunya, yang dimana kopi Malabar ini kan pernah jadi juara dunia dulu, beberapa tahun ke belakang lah jadi juara dunia, karena Belanda sendiri nggak punya gunung. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia tuh kayak datang ke surga. Mereka bisa menanam rempah-rempah yang ibaratnya tongkat kayu jadi tanaman lah. Ya kayak gitu, kalau dari lagu kan kayak gitu. Jadi di Gunung Puntang mereka mendirikan atau menjadikan sebuah Gunung Puntang itu sebuah pemukiman. Tapi singkat ceritanya sadis, memang benar-benar sadis, dibantai oleh Nippon. Apa yang Bila lihat sih, ini di luar ekspektasi AA sebenarnya. Jadi AA tahu sejarah, jadi kenapa mau ceritain ini karena nyambung sebenarnya. Yang Bila lihat itu, oh jadi lihat Bila itu kayak nyaksiin langsung gitu. Kalau AA kan cuma tahu sejarahnya aja, nggak tahu gimana. Yang lebih mengerikan ya Bila sendiri sih, yang langsung ngerasain gitu. Terus ada lagi nggak setelah itu cerita, maksudnya dari langsung pulang atau kayak gimana gitu? Kalau pulang masih karena aku pas lagi berkemah itu sakit, jadi ngerus sakitnya. Jadi itu sih, jadi aku nggak mikir karena aku mengalami hal-hal yang serem di sana, jadi aku sakit gitu kan. Aku nggak mikir ke sana, tapi aku mikirnya karena memang badan akunya aja lagi nggak fit. Cuman aku tuh jadi langsung sakit. Jadi pas pulang tuh jadi kayak pegel gitu loh. Ya namanya juga berkemah ya, meskipun aku cuma di tenda aja, tapi rasanya tuh pegel banget. Terus kayak panas dingin gitu kan. Pegel, pokoknya badan sakit lah. Jadi makanya pas pulang tuh aku milih untuk ya udah deh istirahat aja gitu kan. Nah waktu itu Bil, mau tanya nih, ketika Bila kayak nyaksiin hantu-hantu tanpa kepala, terus apalagi nyaksiin residual energi pembantaian, itu bisa sampai di rumah tuh bisa makan gak sih gitu? Gimana ya, kalau misalnya bisa makan sih bisa, tapi kalau misalnya lagi makan terus aku keinget, itu aku auto berhenti karena apa ya, ngelihat darah yang betul. Itu tuh kayak nggak bisa gitu. Cuman kalau misalnya emang lagi nggak inget, lagi lupa aja gitu kan, itu aku bisa gitu. Tapi pas kalau misalnya aku lagi inget dan aku lagi takut, aku makan aja tuh apa ya, maksudnya makan nggak bisa dan keluar kamar pun enggak. Aku milih untuk ya udah deh di kasur aja gitu, aku mending tidur gitu kan. Nah gitu itu kan kayak cerita kemarin yang Bila cerita tentang di sekolah waktu SD. Dari jarak menuju ke SMP kejadian di Gunung Puntang ini kan berarti ada berapa tahun kan jarak, sekitar 1 tahun 2 tahun yang Bila alamin. Selama itu Bila waktu SMP pertama kali lihat itu kan mungkin kondisi belum bisa ngontrol. Nah waktu itu Bila apakah memang keadaan masih takut ketika ikut ke Gunung Puntang, berani ke Gunung Puntang itu, apakah memang sudah bisa ngontrol atau kayak gimana? Makanya aku ikut ya. Aku jadi aku tuh kadang bisa kontrol diri aku sendiri, kadang aku bisa lepas, kayak yang si Martin itu yang ngajak aku keluar itu aku lepas gitu. Jadi aku nggak bisa kontrol, mungkin akunya lagi lengah juga. Nah tapi waktu yang aku ikutin Sarah itu, aku
bisa tuh, aku bisa kontrol gitu kan, aku bisa kontrol diri aku sendiri. Sebenarnya itu tergantung kitanya juga sih, jadi kalau misalnya memang kitanya lagi fokus, kita nggak akan mungkin kemasukin sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kitanya buyar, nah itu bakal gampang banget gitu. Makanya aku ikut ke Gunung Puntang pun aku sebenarnya takut iya, tapi kayak ya udah deh gitu kan, emang aku tuh peka aja gitu. Jadi ya udah aku mending ikut aja, dan emang wajib sih gitu kan. Cuman aku mikir kalau aku takut terus dan aku menghindari kayak ke gunung atau ke tempat-tempat yang ada, sebenarnya semua tempat tuh ada ya, cuman kalau ke gunung kan pasti itu tuh sarangnya gitu kan. Jadi aku memilih untuk ikut dan memberanikan diri gitu. Gitu sih. Nggak ada kapok sih sebenarnya, karena kalau misalnya aku kapok kan aku nggak akan maju dong. Gitu sih. Ya benar. Jadi setelah kejadian di Gunung Puntang itu, Bila kan pernah ngalamin kejadian lagi di pendakian-pendakian yang pernah dikirim ke Osram. Itu tuh memang ternyata dari Bila sendiri bisa ngendaliin kalau aku tuh ngeyakinin kalau aku tuh nggak takut gitu, atau kayak gimana? Iya, sebenarnya dari kita sendiri sih, kalau misalnya kita sendirinya takut, itu tuh kita tuh nggak akan bisa nggak akan bisa ngendaliin diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita yakin, udah deh, memang hal-hal kayak gitu tuh memang ada gitu, dan berusaha untuk berusaha untuk yakin aja gitu sama diri sendiri gitu, kalau aku bisa untuk ngadepin hal-hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya emang dari diri sendiri aja sih kalau kayak gitu. Pernah kembali lagi nggak ke Gunung Puntang setelah kejadian itu? Enggak sih. Enggak karena takut lihat lagi gitu? Belum ada yang ngajak aja. Oke. Mungkin ada teman-teman, ada pegerangan di rumah yang pengen ngajakin ke Gunung Puntang gitu. Jadi belum ada kesempatan lagi aja. Jadi wisata gaib sebenarnya gitu. Tapi buat teman-teman yang memang senang mendaki, sebenarnya Gunung Puntang ini gunung yang aman, gunung yang memang memiliki pemandangan yang tidak kalah dengan gunung-gunung lain. Kalau misalnya teman-teman yang ingin mendaki, ya nggak usah takut sebenarnya, berpikir positif sih ya. Terus teman-teman yang punya pengalaman mistis atau sensitif, mungkin lebih dijaga mental dan juga selalu berdoa. Mental sih yang penting. Itu sih mental, karena kalau misalnya kita bisa peka dengan hal-hal seperti itu tuh, mental kita tuh kayak keguncang gitu loh. Tapi kalau mental kita kuat itu seolah kita tuh berani, dan mereka malah yang mundur kayaknya kayak gitu. Setahu saya sih kayak gitu. Bener-bener. Makasih ya Teh Bila buat cerita, mau bercerita lagi di STMJ. Ini juga mungkin ada beberapa yang DM ke saya, ada beberapa juga yang mungkin saya pernah lihat komen pengen cerita Teh Bila yang lain, cerita pendakian sih. Nah, kali ini sih alhamdulillah Teh Bila mau cerita tentang pengalaman berkemah pertama kali di gunung, meskipun nggak mendaki sih ya gitu. Ya, terima kasih banyak Teh Bila, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Terus dilancarkan karirnya, dilancarkan rezekinya gitu. Nah, buat teman-teman nih, boleh nggak tahu Instagramnya Teh Bila? Banyak juga yang nanya, yang WA-nya dong minta, terus Instagramnya. Kalau WA kan privacy banget ya. Iya. Kalau Instagramnya lah ya, Instagramnya mungkin bisa disebutin gitu. Instagram aku apa ya? Aku mendadak lupa. Enggak sih, Instagram aku Sabrina SS, SHABRINASS, Sabrina SS. Boleh ya. Boleh yang mungkin yang mau silaturahmi bisa langsung di follow aja gitu kan ya. Nanti ada di bawah ini. Di bawah ini ada akun Instagramnya, bisa di follow aja langsung. Makasih ya Teh Bila. Mudah-mudahan nanti bisa cerita lagi. Amin. Tapi mudah-mudahan sih nggak ngalamin lagi, karena saya yakin Teh Bila sendiri pasti takut, trauma, takut gitu. Tapi mudah-mudahan ada cerita lagi yang bisa diceritakan di STMJ. Terima kasih teman-teman yang di rumah yang mau menyimak atau mendengarkan kisah dari Teh Bila. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.